Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Aida Sofia, dan rekan saya, Adrian Ibrahim, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, pemerintah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Selasa waktu setempat di Washington DC, secara resmi mengumumkan penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di 3 negara, di antaranya yaitu Lebanon, Yordania, dan Mesir. benar sekali Aida, langkah ini diambil pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri. Langkah ini diambil untuk menggagalkan kekerasan ekstremisme serta aktivitas yang mengancam stabilitas dan kepentingan keamanan nasional AS. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menetapkan 3 cabang Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Keputusan ini diambil atas arahan Presiden Donald Trump dan diumumkan oleh Departemen Luar Negeri serta Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Selasa waktu Washington. 3 cabang Ikhwanul Muslimin yang ditetapkan berada di Lebanon, Yordania, dan Mesir. Cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon ditetapkan sebagai Foreign Terrorist Organization dinyatakan ilegal akibat adanya bentuk dukungan finansial maupun material. Sementara itu, cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania dan Mesir masuk dalam daftar Specially Designated Global Terrorist yang dinilai memiliki keterkaitan dan dukungan terhadap kelompok militan termasuk Hamas. Menurut pernyataan web resmi The White House menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menggagalkan kekerasan ekstremisme serta aktivitas yang mengancam stabilitas dan kepentingan keamanan nasional AS. Dalam keputusan tersebut mendapatkan respon internasional terutama otoritas Mesir. Otoritas Mesir menyambut keputusan ini sebagai langkah penting melawan ekstremisme yang mencerminkan bahaya ideologi kelompok tersebut terhadap keamanan regional dan global. Namun, Kepala Cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon menyebut penetapan itu sekadar keputusan politik yang tidak berdampak secara hukum di negaranya. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pesan penting melalui media sosial kepada perempuan Indonesia terkait bahaya rokok. Menteri Kesehatan menghimbau perempuan agar menghindari pasangan perokok. Tepat sekali, Adrian. Zat berbahaya dari rokok dapat meningkatkan risiko penyakit serius seperti kanker. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan mengajak perempuan menjaga kesehatan diri dengan menjauhi perokok dan lingkungan perokok. Menkes Budi sempat bilang kalau punya pasangan perokok itu sebenarnya red flag atau bahaya karena dia yang merokok tapi kita yang kena dampaknya. Menurut kamu, kebiasaan merokok pasangan itu termasuk red flag yang serius nggak sih buat kelanjutan hubungan? Menurut aku itu juga agak sedikit red flag ya, karena kalau misalkan dia merokok terus kita tuh ada di sampingnya, itu juga berdampak untuk kita atau bisa menjadi perokok pasif gitu. Jadi kalau terus-terusan dia merokok di samping kita, apalagi itu asapnya itu kita hirup, itu malah lebih parah pengaruhnya daripada dia yang menghisap rokok seperti itu. Menurut aku sih itu termasuk red flag ya, karena kan perokok itu kan dampaknya nggak ke kita doang. Jadi kan kalau misalnya perokok itu kan perokok disebutannya perokok aktif ya. Terus kalau ke pasangan itu perokok yang non aktif kan. Jadi itu non aktif atau pasif kan. Jadi dampak ke kitanya atau ke pasangannya itu lebih besar ke perokok pasif. Jadi menurut aku pasangan yang perokok itu red flag. Sebenarnya kalau untuk red flag perokok itu memang red flag banget ya, untuk apalagi kita yang udah berkeluarga dan punya anak-anak. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan umum untuk para laki-laki gitu kan. Jadi kalau dibilang kita bisa mencegahnya atau enggak, itu tergantung dari pasangannya lagi, karena itu kesadaran diri sih, Mbak. Pertanyaan kedua, banyak perempuan yang merasa sungkan untuk melarang pasangannya merokok karena sudah dianggap kebiasaan umum. Tapi kalau ingat resikonya bisa memicu kanker payudara atau serviks buat kita. Ibu bakal tetap pilih diam karena nggak enak hati atau bakal berani tegas minta pasangannya berhenti merokok? Kalau untuk bertindak tegas untuk melarang merokok sih, kita sih udah, cuman kita saling tahu aja gitu kan kalau itu memang bahaya untuk kita, untuk anak-anak juga.
sejauh ini sih maksudnya masih bisa dicegahnya, dia ngerokoknya nggak di seputaran rumah, atau dia pas lagi mau ngerokok di luar rumah, jadi nggak masuk ke dalam. Ya selama ini sih bisa mencegahnya sebatasan itu aja, Mbak. Berdasarkan pengalaman aku sih pasti selalu berhenti tegas untuk dia berhenti merokok, walaupun yang tadi sempat aku bilang juga, dia tuh pasti susah untuk berhenti merokok gitu karena sudah kecanduan gitu kan, atau menjadi suatu kebiasaan buat dia gitu. Jadi aku tetap bersikeras karena demi juga kesehatan aku ya. Jadi lebih baik misalkan dia benar-benar kayak udah kekeh nggak bisa gitu kan, terus juga dia pasti efek-efeknya itu berdampak, dia tuh jadi kayak asem lah, tidak bisa makan lah gitu, karena berdasarkan aku dengar dosen juga katanya dia itu cowok itu kalau merokok tuh biasanya tuh memunculkan ide-ide gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya ya sebaiknya kita saja yang menghindar gitu, daripada kita maksa dia malah nanti dianya juga malah diam-diam gitu, dan itu juga lebih berbahaya sih buat saya dan juga dianya gitu. Kalau dari aku sendiri, aku dari awal udah nentuin boundaries. Jadi kalau misalnya aku nyari pasangan, aku udah kayak netapin, oh dia perokok berarti aku skip nih. Jadi dari awal itu udah netapin kayak boundaries. Jadi kayak misalnya nanti hubungan selanjutnya itu kita kadang ngerasa sungkan, kayak ngerasa kayak kayaknya apa ya, dia kan perokok nih. Jadi kayak aduh, kayak ngingetinnya gimana ya. Jadi dari awal kalau misalnya udah masang boundaries itu kayak ya udah nggak ada masalah kayak sungkan harus negur atau gimana sih. Oke, pertanyaan ketiga. Menurut kamu, apakah adil kalau kita sudah berusaha hidup sehat tapi pasangan tetap merokok di dekat kita? Menurut aku nggak adil, karena kalau misalnya kita udah nerapin hidup sehat, kayak misalnya udah makan makanan yang sehat, terus olahraga, bangun pagi segala macam, terus tiba-tiba kita punya pasangan yang perokok, itu menurut aku dianya tuh egois ya, karena kan dampaknya kayak aku bilang tadi, nggak ke dia doang, justru yang pasif itu lebih besar kan dampaknya. Ya kalau ngomong adil nggak adil udah pasti nggak adil dong, karena kan itu kan untuk kesehatan, dan kesehatan itu kan sebenarnya untuk kehidupan yang berkepanjangan, untuk keluarga dan diri dia sendiri dan untuk keluarganya. Jadi kalau bilang nggak adil pasti nggak adil lah. Menurut saya sih nggak adil ya, karena kayak saya tuh udah berusaha buat hidup sehat, terus juga mengatur pola makan, terus juga mengatur stres gitu kan, terus dia seenaknya malah membawa penyakit ke kita dengan merokok di samping kita, sehingga kita menghirup asap rokoknya. Tidak adil sih menurut saya. Pemirsa, berdasarkan data yang dirilis oleh Sistem Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pangan mencatat pergerakan harga di berbagai pasar tradisional Indonesia. Terjadinya penurunan tajam harga cabai, di sisi lain harga beras dan minyak goreng masih mengalami kenaikan. Iya, betul sekali Aida. Penurunan harga cabai dipicu oleh melimpahnya pasokan diri dari sentra produksi. Sedangkan harga beras dan minyak goreng masih tinggi akibat permintaan yang stabil, serta pasokan yang belum sepenuhnya normal. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Najwa, yang telah berada di Pasar Minggu. Iya, silakan Najwa. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, melihat dan mengkontrol langsung tentang harga jual dan juga beli bahan pangan. Tentunya seperti harga cabai dan juga harga beras. Kabar baiknya, harga cabai saat ini turun dari cabai rawit merah sekitar 35 sampai dengan 40.000 per kilogramnya, dan harga cabai rawit hijau kini mengalami penurunan sekitar 11.000 per kilogramnya. Kabar buruknya yaitu ada harga beras yang saat ini naik mencapai 1.000 sampai dengan 2.000 per kilogramnya. Saat ini harga rata-rata jenis beras yaitu sekitar 16.000 per liternya. Baik, untuk informasi lebih lanjut berikut wawancara saya dengan narasumber. Kalau misalnya musim hujan mungkin transportasi susah, terus jemurnya ini kali ya kurang ya. Jadi apalagi sekarang banjir, ya susah biasanya berasnya. Kenaikan beras itu ada, cuman omset itu jadi pembeli berkurang. Kalau kenaikannya kenaikan tapi pembelinya banyak nggak apa-apa, itu bagus untuk omset saya. Tapi kalau naik
pembelinya berkurang ya itu jadi tidak bagus dengan omset saya. Untuk omset harian mungkin sedikit menurun karena kita nggak bisa jual tinggi, karena kan kita pasar pasti yang datang orang menengah ke bawah gitu kan, jadi kita nggak bisa ngambil banyak-banyak gitu, kita jual pas-pas aja gitu. Ya kalau pembeli justru makin menurun nih sekarang, hampir semua teman-teman juga sama, menurun semua omset itu, nggak seperti biasanya gitu loh. Kalau biasanya kan bisa sampai 10 kilo, sampai 12 kilo. Sekarang paling 5 kilo sampai 7 kilo, omset turun. Harga turun, omset turun juga. Ya banget, menutupi banget. Soalnya kan namanya itu kan harganya nggak sama kan. Ya saling menutupi. Daripada kemarin yang mahal, ya untung nggak untung, buntung jadinya. Ya buat bisa menutupi harga-harga yang naik yang lain gitu. Ya gimana ya? Ya kayaknya pemerintah lebih prihatin lagi memperhatikan pangan-pangan yang di sekitar ya masyarakat lah, jadinya itu biar lebih stabil lagi. Soalnya ekonomi lagi itu udah turun banget kan, berkata makanan, properti apalagi semua lah ini turun. Baik. Hasil dari wawancara narasumber yang sudah kami dapatkan, masyarakat sangat menginginkan pemerintah menstabilisasikan stok, terutama pada komoditas minyak dan juga komoditas beras, agar daya tarik masyarakat pada saat awal tahun ini semakin tergerus pada awal tahunnya. Saya Najwa Fidelia Anovianti dan juga juru kamera saya Febrio melaporkan kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Adrian Ibrahim dan rekan saya Aida Sofia beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.